Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama ibu Okis Fatimah, guru PPL mata pelajaran matematika dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada pertemuan kali ini, ibu akan melanjutkan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ayo kita ingatkan lagi bagaimana mengerjakan suatu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, 1/5 ditambah 1/5. Ya, yaitu kita lihat dulu nih penyebutnya. Penyebutnya kan sama nih 5. Berarti kita langsung jumlahkan aja menjadi 2/5. Contoh kedua, 1/5 ditambah 1/4. Kita lihat nih penyebutnya 5 dan 4. Kita cari KPK-nya. 5 dan 4 yaitu KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Berarti dia penyebutnya 20. 20 ini kita bagi 5, hasilnya 4. 4 hasil baginya kita kali dengan yang atas yaitu 4. 20 dibagi dengan 4 hasilnya 5. 5 dikalikan 1 jadinya 5. 4/20 ditambah 5/20 yaitu 9/20. Contoh selanjutnya, 1/6 dikurang 2/9. Sama ya, kita cari dulu KPK-nya untuk mengetahui penyebutnya. KPK dari 6 dan 9 yaitu 18. Oke, 18 ini kita bagi 6 yaitu 3. 3 ini kita kalikan yang atasnya yaitu jadinya 3. 18 dibagi 9. 2 dikalikan 2 yaitu 4. 3/18 dikurang 4/18 yaitu min 1/18. Oke, untuk contoh keempat, Ibu punya soal 3/4 dikurang 1/6 ditambah 3/8. Langkah pertama kita cari dulu penyebutnya dari 4, 6, dan 8. Itu dengan cara kita cari KPK-nya ya. KPK dari 4, 6, dan 8. Oke, 4 ini berarti dia 8, 16, 20, 2, 4, 6, 12, 18, 2, 4. 8 ini 16, 2, 4. Jadi kita udah tahu ya, KPK dari 4, 6, dan 8 yaitu 2, 4. Nah, 24 ini kita bagi dengan 4. Hasilnya 6. 6 ini kita kalikan dengan 3. Jadi 18. 24 kita bagi dengan 6. Hasilnya 4. 4 ini kita kalikan dengan pembilang 1. Jadinya 4. 24 ini kita bagi dengan 8. Hasilnya 3. 3 ini kita kalikan dengan 3, jadi 9. 18/24 dikurang 4/24 ditambah 9/24 yaitu 23/24. Oke, sampai di sini mengerti kan anak-anak? Beberapa contoh di atas itu untuk mengingatkan kembali mengenai pengoperasian pecahan biasa. Intinya, kita samakan dulu penyebutnya, kemudian baru kita selesaikan pembilangnya. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar itu sama saja.
Cuma untuk pecahan aljabar itu nanti penyebutnya ditambahkan variabel. Oke, berikut ini adalah ada beberapa contoh untuk kita mencari penjumlahan dan pengurangan dari pecahan aljabar. Contoh pertama yaitu 1/4A ditambah 1/4A. Penyebutnya kita lihat, penyebutnya udah sama ya, 4A, 4A. Berarti kita langsung jumlahkan aja, nak. Jadinya dia 2/4A. 2/4A ini bisa menjadi dengan 1/2A. Karena 2/4A ini kita sederhanakan. Jadinya 1/2A. Untuk contoh kedua yaitu 1/2A ditambah 1/3A ditambah 1/4A. Kita cari dulu ya penyebutnya. Kita perhatikan dulu. Yang pertama kita lihat di angka. Angkanya yaitu 2, 3, dan 4. Berarti kita cari KPK-nya dulu ya. 4, 6, 8, 10, 12. 3, 6, 9, 12. 4, 8, 12. Nah, berarti KPK-nya kita udah dapat kan? Yaitu 12. KPK dari 2, 3, dan 4 yaitu 12. Selanjutnya kita lihat nih hurufnya atau variabelnya A. Ya, berarti jangan sampai lupa ya variabelnya ditambahkan. Selanjutnya 12A dibagi dengan 2A yaitu 6. 6 kali 1, 6. 12A dibagi dengan 3A yaitu 4. 4 kali 1, 4. 12A dibagi dengan 4 yaitu 3. 3 dikali 1, 3. Masih ingat kan kalau dia pembagian yang ini ya, misalnya 12A dibagi 3A. Kan kalau pembagian itu pangkatnya dikurang, berarti 12 dibagi 3 kan 4. Nah, pangkatnya ini jadinya sama dengan pangkatnya A dikurang A. Jadinya kan dia habis ya. Jadinya dia 6 aja. Terus 6/12A ditambah 4/12A ditambah 3/12A itu hasilnya 13/12A. Oke ya nak, untuk contoh ketiga, Ibu mempunyai soal yaitu 3/2AB pangkat 2 ditambah 4/10AB pangkat 2 dikurang 3/AB pangkat 2. Sama seperti contoh yang sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Dengan cara kita cari KPK dari 2 dan 10. 2 dan 10 itu KPK-nya adalah 10. Kemudian kita lihat lagi di angka atau variabelnya. Variabelnya ada AB pangkat 2, AB pangkat 2, dan AB pangkat 2. Kita pilih pangkat yang paling besar, tetapi kita masukkan semua variabelnya. Nah, di sini ada A, dan A, berarti dia A. B pangkat 2, B pangkat 2, dan B pangkat 2, berarti dia B pangkat 2. Berarti penyebutnya yaitu 10AB pangkat 2. Selanjutnya, 10AB pangkat 2 ini kita bagi dengan 2AB pangkat 2, yaitu 5. 5 ini kita kalikan dengan pembilang di atas 3, berarti 15. 10AB pangkat 2 kita bagi dengan 10AB pangkat 2, yaitu 1. 1 dikalikan 4, yaitu 4. 10AB pangkat 2 kita bagi AB pangkat 2, yaitu 10. 10 dikalikan 3, yaitu 30. 15/10AB pangkat 2 ditambah 4/10AB pangkat 2 dikurang 30/10AB pangkat 2, yaitu min 11/10AB pangkat 2. Contoh selanjutnya, Ibu mempunyai soal yaitu 1/2A ditambah 2/3A pangkat 2 dikurang 3/A pangkat 3.
Sama seperti soal yang sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita cari KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Kita lihat nih, di variabelnya kita ambil semua, tetapi kita pilih pangkat yang paling tinggi, yaitu A pangkat 3. Berarti penyebutnya yaitu 6A pangkat 3. Nah, selanjutnya 6A pangkat 3 ini kita bagi dengan 2A. 6A pangkat 3 dibagi dengan 2A sama dengan 3A pangkat 2. Karena kalau pembagian dia pangkatnya dikurang. Jadinya 3A pangkat 2 kita kalikan dengan 1, jadi 3A pangkat 2. 6A pangkat 3 kita bagi dengan 3A pangkat 2. Hasilnya yaitu 2A. A pangkat 1. Karena pangkatnya 3 dikurang 2 yaitu 1. Nah, 2A dikalikan dengan 2 jadinya dia 4A. 6A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 yaitu 6. 6 dikalikan 3 yaitu 18. Nah, penyebutnya kita jadikan 1 ya. Jadinya 6A pangkat 3. Nah, ini kita tulis 3A pangkat 2 ditambah 4A dikurang 18. Ini hasil akhirnya. Dia tidak bisa kita sederhanakan lagi, Nak, karena dia ada tanda tambah dengan tanda kurang. Jadi ini hasil akhirnya. Untuk contoh yang selanjutnya, Ibu punya soal A per 3A pangkat 2 BC pangkat 3 ditambah 3B per 4A pangkat 3 B pangkat 2 C dikurang 5C per 6A B pangkat 3 C pangkat 2. Sama kayak contoh yang sebelumnya lagi, kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, kita lihat nih dari 3, 4, dan 6 itu KPK-nya adalah 12. Selanjutnya, kita lihat di variabelnya. Semua variabel ini kita masukkan, tetapi kita pilih pangkatnya yang paling tinggi. Kayak di sini kita lihat ya, A pangkat 2, B, C pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 2C, A, B pangkat 3, C pangkat 2. Nah, di sini kita lihat nih yang A pangkatnya yang paling tinggi yaitu A pangkat 3, yang B, B pangkat 3, dan yang C, C pangkat 3. Berarti kita masukkan di sini A pangkat 3, B pangkat 3, dan C pangkat 3. Berarti penyebutnya ini ya, 12A pangkat 3, B pangkat 3, dan C pangkat 3. Selanjutnya, 12 ini kita bagi dengan penyebut dari soalnya. 12 dibagi 3 yaitu 4. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 yaitu A. B pangkat 3 dibagi B yaitu B pangkat 2. Sedangkan C-nya habis ya, jadi nggak ditulis. Terus yang ini 12A pangkat 3 B pangkat 3 C pangkat 3 dibagi dengan yang ini ya. 12 bagi 4 yaitu 3. A pangkat 3 bagi A pangkat 3 habis, jadi tidak ditulis ya. B pangkat 3 dibagi B pangkat 2 yaitu B. C pangkat 3 dibagi C yaitu C pangkat 2. Yang ini selanjutnya 12 dibagi 6 yaitu 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, B-nya habis, C-nya 1 ya. Nah, yang ini kita kalikan dengan pembilang yang di awal. Nih, berarti sama dengan 4A B pangkat 2 dikalikan A. Berarti dia 4A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 3 ini kita kalikan dengan yang ini. Berarti dia 9 B pangkat 2 C pangkat 2 dikurang yang ini kita kalikan dengan yang pembilang yang di atas. Berarti 10 A pangkat 2 C pangkat 2. Nah, penyebutnya kita jadikan 1 ya, Nak. Jadinya dia 12A pangkat 3, B pangkat 3, dan C pangkat 3. Ini hasilnya. Dia tidak bisa disederhanakan lagi ya.
Nah, ini adalah contoh soal terakhir dari materi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Di sini Ibu ada soal yaitu min 3 per 4x pangkat 2y ditambah 1 per 6xy pangkat 2 dikurang 1. Langkah pertama, kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian kita cari KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. Nah, kita perhatikan nih variabelnya. Variabelnya kita masukkan semua, tetapi kita pilih pangkat yang paling tinggi. Di sini x pangkat 2, di sini x. Berarti yang paling tinggi adalah x pangkat 2. Di sini ada y, di sini y pangkat 2. Berarti dia y pangkat 2. Berarti penyebutnya 12x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, penyebut ini kita bagi dengan penyebut di awal. Jadinya 3y. Yang ini jadinya 2x. Nah, untuk soal ini kan ada min 1 ya, nak. Min 1 ini kita anggap 1 per 1. Yang ini pembilang, yang ini penyebut. Jadinya dia sama kan, nak, antara penyebut dengan pembilang. Berarti di sini 12x pangkat 2y pangkat 2. Misalkan ini ibu ganti plus 2, berarti nanti dia di sininya 2 buka kurung 12x pangkat 2 y pangkat 2 tutup kurung ya. Ini nggak dikalikan. Nah, kita balik ke soal, berarti ini nanti 3y ini kita kalikan dengan pembilang di awal, berarti dia min 9y ditambah 2x ini kita kalikan dengan ini, berarti 2x. Nah, yang terakhir kita gabungkan penyebutnya 12x pangkat 2 y pangkat 2. Ini min 9y ditambah 2x dikurang 12x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya. Dia tidak bisa disederhanakan lagi ya, nak, karena dia ada plus dan minnya. Jadi, anak-anak, penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar ini sama seperti pecahan biasa. Untuk langkah pertama, kita samakan penyebut. Namun, untuk pecahan aljabar, penyebutnya tidak hanya ada angka, tetapi ada huruf atau variabel. Kedua, untuk variabel, pilih pangkat yang paling besar. Ketiga, kita kerjakan pembilangnya dengan cara dibagi terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru kita kalikan. Yang terakhir, kita satukan pecahannya. Jadi, begitulah anak-anak cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.